Baik, selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Apakah Baik, Bu. sehat? Baik, Ibu. Luar biasa. Semoga semuanya masih semangat ya hari ini. Dani untuk bisa membawa kita dalam doa. Silakan Dani. Jadi baik untuk kita semua sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita menghadap dalam doa kita. Selesai. Sebelumnya Ibu mau mengecek kehadiran anak-anak pada hari ini. Ketua kelas, Shalomita, bagaimana? Apakah semua teman-temannya hadir? Hadir, Bu. Semua sudah siap untuk mengikuti pelajaran. Oke, baguslah kalau begitu. Ya, di situ Nampak, Bu. sudah nampak nilai pretest pertemuan yang pertama untuk materi. Yang pertama, ya nilainya sudah ada yang bagus juga, tapi masih ada yang kurang memuaskan. Harapan Ibu semoga bisa mengikuti pelajaran dengan baik, sehingga bisa memperbaiki nilai pada post-test nanti. Yang pertama ini kita akan membahas mengenai suhu dan kalor, dengan pokok materinya mengenai suhu dan konversi skala termometer. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya, di sini ada beberapa pertanyaan. Suhu termasuk besaran pokok atau besaran turunan? Ada yang bisa Besaran jawab? pokok. Ya, suhu termasuk besaran pokok. Kemudian, nah, termometer itu bekerja berdasarkan prinsip pemuaian zat cair. Kalau kalian lihat Pinocchio, ketika dia berbohong, hidungnya semakin panjang ya. Panjang. Jadi dianalogikan seperti itu. Jadi ketika suhunya semakin tinggi, maka volume zat cair akan memuai. Diharapkan peserta didik yang pertama mampu menganalisis hubungan antara setiap skala termometer, baik itu skala Celcius, skala Reaumur, Fahrenheit, dan juga skala Kelvin. Selamat pagi, Bu. Jadi Maria, sebelum kelas, kita cek dulu ya. Ini suhu kamu Maria. Kenapa Maria? Ibu, kok suhu saya 97,3 derajat Ibu? Panika, 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 panika masa enggak? Udah, untuk Oh, tidak apa-apa Maria. Ini masih suhu normal. Baik. Sekarang Ibu mau tanya, dari video yang sudah Ibu sajikan tadi, kira-kira fenomena atau peristiwa apa yang ada pada video tersebut, kemudian kira-kira tujuannya apa? Ada yang bisa bantu menjawab? Silahkan, Dani Andrian. Tadi untuk fenomenanya, fenomenanya itu yaitu pengukuran suhu pada protokol COVID-19 dan tujuannya untuk mengetahui apakah suhu seseorang normal atau tidak. Terima kasih, Bu. Ya. Jadi benar sekali ya disampaikan oleh Roy dan juga Dani bahwa itu salah satu protokol COVID-19 pengukuran suhu untuk mengetahui apakah orang itu memiliki suhu normal atau tidak, ya seperti itu. Kemudian Dani juga sudah bertanya-tanya berkaitan dengan video. Apa tadi Dani? Apakah suhu Maria suhu normal ya? Ya, seperti itu. Bisa dimasukkan di sini rumusan masalah dan hipotesisnya. Dengan add a new discussion topic, dimasukkan nama peserta didik, kemudian rumusan masalahnya apa, dan juga hipotesisnya apa. Silahkan. Oke. Jika sudah, sesuai dengan arahan Ibu pada kali lalu melalui WhatsApp, Ibu meminta kalian untuk segera masuk ke LMS dan juga mengunduh LKPD-nya. Apakah semua sudah mengunduh LKPD untuk pertemuan yang pertama? Sudah, Bu. Sudah. Oke, baik. Sebelum mengerjakan LKPD, Ibu akan memberikan petunjuk bagaimana cara kalian mengerjakan LKPD tersebut. Tujuan LKPD yang pertama, setelah melakukan studi literasi, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara setiap skala termometer, baik itu Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan juga Kelvin. Nah, setelah itu, kalian harus melihat keterkaitan atau hubungan antara rumusan masalah dan juga hipotesis yang telah dibuat dengan hasil penyelidikan pada LKPD ini, hasil analisis datanya, apakah ada hubungan atau keterkaitan, apakah sudah menjawab rumusan masalah yang anak-anak buat. Apakah ada kesulitan yang dialami atau kendala yang ditemukan? Tidak ada, Ibu. Jessica, the raise hand. Bagaimana Jessica? Ini Ibu sama bertanya Ibu, ini untuk konversi suhu tubuh Marten dan Tinus ini apa boleh kita pakai rumus konversi yang kita dapat dari kegiatan 1 itu? Ibu tidak. Di kegiatan 2 ya Jessica ya. Untuk kegiatan 2 tadi ada ilustrasi mengenai suhu tubuh Tinus dan juga suhu tubuh Marten, di mana
Kemudian hasil perhitungannya seperti apa. Demikian juga dengan suhu tubuh Tinus. Di dalam Fahrenheit berarti dikonversi ke Celsius. Boleh menggunakan persamaan atau rumusan yang kalian dapatkan pada kegiatan 1 dan perhitungannya seperti apa. Nanti bisa dilihat korelasi atau hubungannya. Seperti itu, Jessica. Bisa dipahami? Iya, Ibu. Terima kasih, Bu. Saya, Bu. Nampak, Bisa, Bu. Ibu. Tita dan Dani harap segera dikirim ya. Belum masuk ini. Sudah, Bu. Tunggu saya cek ulang ya, Bu. Sudah, Ya, Bu. ya. Coba cek ulang. Mungkin jaringan itu. Tadi, mengapa suhu tubuh Maria angkanya lebih tinggi tetapi dianggap suhu normal? Hipotesisnya karena suhunya menggunakan satuan Fahrenheit. Terus selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang mencari hubungan antara skala termometer. Nah, untuk angka T derajat Celcius sama dengan 5/4 dikali T derajat Reaumur. Terus jika diketahui skala Celcius dan ditanya skala Reaumur, maka sama dengan saya mendapatkan T derajat Reaumur sama dengan 4/5 dikali T derajat Celcius. Selanjutnya Celsius dan Kelvin. Ya, sekian untuk kegiatan 1. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan atau tambahan dari teman-teman? Oke, silakan. Terima kasih Milen untuk kegiatan 1. Adakah yang ingin memberikan masukan atau koreksi? Silakan. Ibu, saya ingin perbaikan pada hasil presentasi teman Milen yang pertama itu pada konversi skala Kelvin ke Celsius harusnya dikurang bukan ditambah, sehingga menjadi T derajat Celsius sama dengan T Kelvin dikurang 273. Itu harusnya dikurang bukan ditambah, sehingga menjadi T derajat Celsius sama dengan T Kelvin dikurang 273. Bagaimana Milen? Ada keliru perhitungan ya? Sudah benar dari atasnya, hanya di hasil akhirnya itu ada keliru. Ya. Bisa Milen ya? Benar. Ya, Terima Ibu. kasih, Selomita. Sama-sama, Ibu. Yang Fahrenheit ke Reaumur ya, Jendria? Ya, Ibu. Oke. Ya, di situ sudah benar perhitungannya, Milen. Selisihnya sudah benar dan perbandingannya. Hanya ketika dikalikan, itu harusnya 4/9 dikali Dalam kurung tuh. Reaumur. Oh iya, benar. 4/9 dikali dalam kurung T derajat Fahrenheit kurang 32. Penempatan tanda kurungnya ini yang keliru ya, Milen? Diperbaiki. Ya, Ibu. Oke. Baik, terima kasih, Jendri. Masih ada lagi? Apakah terdapat hubungan antara hipotesis yang telah Anda buat sebelumnya dengan hasil analisis pada praktikum yang telah Anda lakukan? Berikan alasanmu. Ya, terdapat hubungan antara hipotesis dan hasil analisis praktikum. Hasil analisis membuktikan bahwa suhu tubuh Maria dan Martin dalam Fahrenheit dianggap tinggi. Namun jika dikonversi ke skala Celsius, maka tetap berada pada suhu tubuh normal. Jadi dari hasil presentasi yang disampaikan oleh Milen, saya menarik 2 kesimpulan. Yang pertama, termometer dibagi menjadi 4 skala, yaitu Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Lalu yang kedua, untuk perbandingan skala antara keempat skala tersebut, yaitu Celsius berbanding Fahrenheit banding Reaumur dan banding Kelvin sama dengan 5/4/9/5. Terima kasih. Oke, baik. Tadi anak-anak sudah mengerjakan LKPD, kemudian mencoba membuat kesimpulan. Nah, kita bisa melihat keterkaitan antara rumusan masalah berdasarkan video tadi, kemudian ilustrasi dan juga hipotesis, dan juga hasil kerja anak-anak pada LKPD. Ternyata benar ya, sesuai yang disajikan oleh Milen tadi, bahwa suhu tubuh Maria itu masih masuk dalam kategori suhu normal ya, karena dia terbaca dalam skala termogan dalam skala Fahrenheit. Kemudian ketika dikonversi ke skala Celsius, ternyata suhunya masih dalam suhu normal. Seperti itu. Ya, rumusannya ditemukan seperti ini tadi ya. Baik dari seperti Ibu sampaikan, Celsius ke Reaumur, Fahrenheit maupun Kelvin. Selanjutnya, kita akan membuat kesimpulan bersama berkaitan dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Anak-anak juga tadi sudah menyampaikan kesimpulan berkaitan dengan LKPD, kurang lebih sama. Apa saja kesimpulannya? Yang pertama, jenis termometer apa saja, kemudian perbandingannya seperti apa? Bisa disampaikan, tadi Roy sudah mencoba menjawab. Bisa disampaikan ulang, Roy?
Untuk jenis-jenis termometernya, untuk termometernya punya 4 skala, yaitu Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Dan perbandingan antara keempat skala tersebut, yaitu C berbanding F, berbanding R, berbanding K, sama dengan 5, banding 4, banding 9, banding 5. Terima kasih, Bu. Ya, baik, terima kasih, Roy. Kemudian tadi anak-anak juga sudah mengerjakan pada LKPD, bagaimana mengkonversi skala yang satu ke skala yang lainnya menggunakan perbandingan itu. Nah, perbandingan itu kan diperoleh tadi dari perhitungan skala minimum dan skala maksimalnya. Di mana kalau skala Celsius skalanya selanjutnya, Ibu mau bertanya dulu, kira-kira apa manfaat yang diperoleh setelah melakukan kegiatan pembelajaran hari ini? Ada yang bisa bantu Ibu? Kalau dari saya, Bu, manfaat dari kita mempelajari hari ini tentang suhu dan termometer, kita bisa lihat sendiri pada zaman sekarang ini, apalagi semenjak merebak yang namanya virus corona, semua instansi-instansi pemerintah dan tempat-tempat umum itu pasti menggunakan yang namanya alat pengukur suhu untuk mengecek suhu tubuh seseorang. Karena sekarang ini untuk deteksi awal seseorang itu terinfeksi COVID-19 yaitu dengan mengecek suhu tubuh seperti itu. Jadi menurut saya sangat-sangat penting sekali kita mempelajari tentang suhu dan termometer gitu. Baik, terima kasih banyak Mita untuk sharingnya. Masih ada lagi? Silakan Roy. Iya, Bu. Oke, terima kasih. Jadi manfaatnya tidak terlalu besar ya. Kalau menurut saya manfaatnya, saya bilang namanya mengurangi rasa panik. Jadi manfaat kita mempelajari hari ini supaya kita jangan panik kalau misalkan suatu saat nanti ada pengukuran suhu tapi menggunakan skala yang berbeda seperti tadi di video antara Ibu dan Maria. Di situ kan Maria kaget. Jadi menurut saya manfaat kita mempelajari hari ini jadi kita bisa tahu apakah kita suhu normal atau tidak walaupun menggunakan skala yang berbeda. Ibu beri kesempatan untuk anak-anak bisa masuk LMS dan mengerjakan soal post-testnya. Silakan. Ya, bisa nampak lihat anak-anak? Bisa, Bu. Ya, itu sudah ada hasil post-testnya. Ada yang nilainya sudah bagus sekali, tapi masih ada beberapa yang belum mendapatkan sesuai KKM. Anggreni Bora, Tita, mungkin bisa lebih memperbaiki nilainya lagi ya. Anggreni sama Tita. Anak yang lain boleh bertahan dan boleh ditingkatkan lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, baik. Sekian rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih untuk semua anak-anak yang boleh aktif dan boleh terlibat dengan aktif dalam kegiatan pembelajaran hari ini, boleh mempresentasikan, menyampaikan koreksi, menyampaikan masukan dengan sangat baik, kemudian sharing juga menyampaikan manfaat, dan lain sebagainya. Nah, untuk tugas berikutnya, ada tugas literasi untuk membaca mengenai konsep kalor. Bagaimana pembelajarannya hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan, Ibu. Bisa dipahami dan bisa diikuti? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Semoga pertemuan berikutnya kendala-kendala jaringan dan lain sebagainya bisa berkurang sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Selanjutnya untuk menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu persilahkan Dani untuk kembali memimpin kita dalam doa sebelum menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan Dani. Oke, makasih Bu. Jadi sebelum kita menutup aktivitas kita pembelajaran kita pada hari ini, mari kita kembali menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Dani yang sudah memimpin kita dalam doa. Terima kasih untuk semuanya. Ibu sangat mengapresiasi keaktifan anak-anak, keterlibatan anak-anak dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Semoga di pertemuan berikutnya semuanya bisa lebih aktif dan bisa lebih berani lagi untuk tampil dan bisa menunjukkan prestasi dan juga kemampuannya dalam belajar maupun dalam perilakunya ya. Terima kasih semuanya. Selamat pagi.